Wah, seru banget nih. Wah, lagi tegang sekali di film. Wah, kenapa ini? Waduh, internetnya macet. Provider kurang ajar, sudah bayar mahal-mahal, macet. Komplain lah. Loh, WhatsApp juga macet. Ini pasti provider internet yang kurang ajar. Rugi sudah bayar. Saudara yang kasih Tuhan, Anda pernah nggak mengalami seperti saya tadi? Sedang asik-asiknya nonton ya, atau sedang asik-asiknya baca berita, atau mungkin gibah dengan teman pakai WhatsApp. Tiba-tiba internetnya macet. Apa yang Anda lakukan pertama? Mungkin seperti saya tadi ya, mengutuki providernya. Ini pasti jaringan internetnya kacau, jaringan internetnya lemot, lambat, putus. Memang kita dirugikan nih, jadi konsumen dan sebagainya. Minggu lalu itu kejadian, saudara. Saya sedang malam-malam sedang asik membaca berita di sosmed saya, tiba-tiba macet. Ya, saya pindah dari satu sosmed ke sosmed yang lain, sama, tidak bisa diupdate ke halaman yang terbaru. Saya coba buka WhatsApp, itu juga terjadi ya. Dan saya udah curiga nih, pasti provider internet jelek ini, sinyalnya lagi kacau. Apa yang terjadi, saudara? Hari itu memang selama sekitar 6-8 jam terjadi yang namanya outage atau kelebihan beban, kelebihan muatan di 3 sosmed paling banyak diakses orang, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan memang kebetulan mereka satu grup perusahaannya ya. Dan yang menarik, begitu internet itu lancar lagi, saya menemukan banyak orang berkomentar seperti saya ya. Mereka sudah duluan mengutuki ya, menyalahkan provider internet mereka, terutama ada merek tertentu memang yang satu provider tertentu yang memang cukup sering banyak komplain ya, dikomplain orang, itu yang jadi kasihan, jadi korban, sampai muncul meme ya, orang yang mati itu Facebook, Instagram, WhatsApp, yang dimaki-maki si provider ini ya. Nah, itu yang sering terjadi, saudara. Dalam hidup kita, dengan gampangnya kalau kita mendengar sesuatu, membaca sesuatu, kita bereaksi ya. Kalau reaksinya positif masih mending lah. Tapi kalau reaksinya negatif ya, kita marah, kita memaki-maki, kita bahkan tak jarang kita ungkapkan kesalahan kita di sosmed ya. Kita mencela orang, kita mengutuki orang. Ternyata terbukti di akhirnya salah. Apa yang kita terima itu salah, sehingga respon kita pun jadi salah. Itu yang sering terjadi, bukan? Itu yang mungkin juga saudara dan pastinya saya pernah alami, pernah lakukan. Nah, menariknya Alkitab memperingatkan kita soal ini. Saya kutip satu bagian dari surat Yakobus pasalnya yang pertama ya. Surat Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab memperingatkan kita. Ya, kalau dengar sesuatu, nonton sesuatu, baca sesuatu, jangan cepat marah. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Bagaimana seharusnya kita merespon? Respon apa yang tepat? Respon apa yang penting? Respon apa yang bukan hanya sekedar melampiaskan emosi kita atau kesalahan kita, tapi yang pada akhirnya memang membawa kebaikan, pada akhirnya akan membangun kehidupan. Dan tentunya itu bukan cuma soal internet, bukan cuma soal sosmed, tapi dalam banyak hal. Betapa seringnya kita cepat bereaksi, kita cepat merespon orang, cepat marah, justru padahal sebetulnya kemarahan kita itu tidak valid. Karena kita salah tangkap, karena kita salah mengerti, karena kita salah memahami. Tapi kalau kita mau berhenti sejenak, kita merenungkan, seperti kata Alkitab, lambat berkata-kata, bahkan lambat untuk marah.
maka kita bisa mengarahkan atau kita bisa menyampaikan respon yang tepat, yang terbaik, yang membangun kehidupan. Karena itu mari saudara-saudara kita cepat mendengar, ya, artinya tanggap, melihat situasi, berita, keadaan, tapi kita tidak langsung merespon, kita mengolahnya dulu baik-baik berdasarkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, berdasarkan apa yang kita yakini objektif, fakta yang objektif, lalu kita baru menyatakan respon yang terbaik yang kita bisa. Dan demikian kiranya hidup bersama kita menjadi lebih baik. Demikian saudara, selamat beristirahat bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Nah, sekarang saya mau balik nonton lagi, ya. Dari tadi internetnya nggak mati kok sebetulnya. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat sehingga kami bisa merespon apapun yang kami dengar dengan tepat. Karena itu ya Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk mendengar dengan cermat, memperhatikan dengan seksama, menangkap apa yang kami lihat dengan indera kami, yang kami rasakan dengan panca indera kami, tapi kemudian juga mengolahnya dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Biarlah kami dengan hikmat dari Tuhan boleh memilah mana yang harus kami respon dengan cepat, mana yang kami harus renungkan dahulu, kami diamkan dahulu, baru kemudian kami merespon dengan respon yang tepat yang bisa kami lakukan. Jangan biarkan emosi menguasai kami sehingga kami merespon dengan kata-kata atau perbuatan yang pada akhirnya akan kami sesali dan tidak membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Biarlah dengan hikmat Tuhan, apa yang boleh kami katakan, kami lakukan, semuanya membangun kehidupan yang lebih baik. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul karena situasi pandemi yang masih kami hadapi, khususnya mereka yang bergumul dengan keadaan ekonomi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bisnisnya mandek, yang mengalami kesulitan, mencukupi kebutuhan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang bukakan jalan-jalan yang baik, Tuhan yang pertemukan dengan orang atau orang-orang yang bisa membantu mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pembelajaran mereka, baik mereka yang telah mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas maupun yang masih mengikutinya dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Berilah kepada mereka kesehatan, kekuatan, sukacita dalam menjalani proses belajar tersebut. Berkati juga para guru yang kini harus bekerja ekstra dalam situasi yang tidak mudah bagi mereka. Kami berdoa untuk untuk gerejamu, gereja Tuhan yang saat ini juga harus tetap berkarya dalam situasi yang masih dalam keadaan pandemi. Berikan hikmat, berikan kekuatan agar gereja tetap menjadi saksi Kristus, tetap menjadi berkat. Khususnya kalau gereja-gereja termasuk gereja kami tengah menggumuli, apakah sudah tiba waktunya untuk mulai mengadakan pertemuan-pertemuan tatap muka. Biarlah dengan hikmat Tuhan, keputusan-keputusan yang terbaik boleh diambil. Bukan hanya berdasarkan euforia atau semangat yang buta, tetapi memang berdasarkan pertimbangan dan hikmat yang dari Tuhan saja. Dan berdoa untuk setiap kami yang tengah bergumul dengan kondisi kesehatan kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan sertai keluarga yang mendampingi mereka-mereka yang tengah bergumul dengan kondisi kesehatannya. Biarlah kehadiran Tuhan menjadi obat yang menguatkan, yang membawa semangat dan sukacita. Kami mau menyerahkan diri kami dalam istirahat kami malam hari ini. Biarlah kami boleh menutup mata dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta kami, sehingga esok ketika kami boleh menyambut hari baru, kami pun disegarkan oleh Tuhan dan disediakan kemampuan untuk menyambut panggilan baru dari-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Amin.